Halo guys, Eh, tadi barusan saja dari rumah rakyat, rumah dinas wali kota Mojokerto, press conference ya. Jadi terkait dengan suasana kota Mojokerto hari ini, bahwa hari ini kota Mojokerto mulai dari tanggal kemarin itu kembali ke zona merah untuk kasus COVID-19. Artinya apa? Untuk teman-teman penyelenggara jasa wedding, simak beritanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, Bapak Ibu, masyarakat Kota Mojokerto yang saya banggakan, mensikapi perkembangan terkini terkait COVID-19 di Kota Mojokerto patut menjadi keprihatinan kita bersama bahwa pertanggal 28 Juli 2020 atau periode kedua di bulan Juli, Kota Mojokerto dinyatakan kembali sebagai zona merah, yang berarti bahwa Kota Mojokerto masuk dalam zona resiko tinggi penularan COVID-19. Perubahan zona merah dibandingkan dengan periode pertama di bulan Juli disebabkan oleh beberapa faktor yang ditentukan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 nasional. Yaitu yang pertama, jumlah kasus baru confirm yang ditemukan sebanyak 38 kasus. Terjadi penurunan dibanding periode pertama 59 kasus. Tetapi penurunannya memang tidak lebih dari 50%. Kemudian yang kedua, jumlah kasus baru probable yang ditemukan sebanyak 12 kasus, turun dibandingkan periode pertama, yaitu sebesar 22 kasus. Tetapi penurunannya tidak lebih dari 50%. Yang ketiga, ada penderita confirm yang meninggal sebanyak 2 orang. Keempat, jumlah kasus probable yang dirawat di rumah sakit tidak mengalami penurunan lebih dari 50%. Penurunannya hanya sebesar 22,2% saja. Yang terakhir, meskipun gambaran peta Kota Mojokerto pada periode kedua ini menjadi merah, namun patut kita syukuri bersama-sama bahwa angka kesembuhan pasien COVID di Kota Mojokerto di periode kedua ini mengalami peningkatan sebesar 175 orang dari 227 kasus atau sebesar 77,1%. Mensikapi kondisi tersebut, perlu ada upaya bersama-sama seluruh gugus tugas dan elemen masyarakat agar kondisi Kota Mojokerto bisa segera berubah menjadi zona oranye, kemudian berlanjut menjadi zona kuning dan zona hijau. Beberapa upaya yang telah kami lakukan di bidang kesehatan, yang pertama upaya pencegahan. Melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan melalui berbagai media, baik media sosial, baliho, poster-poster yang kita tempelkan di seluruh sektor, ada 17 sektor, penyuluhan langsung kepada masyarakat, juga pemutaran flash disk yang berisi tentang himbauan protokol kesehatan yang diputar di 118 tempat ibadah dan 18 pondok pesantren
juga melalui mobil-mobil komando TNI dan Satpol PP pada area-area publik atau tempat keramaian. Dilakukan penyemprotan desinfektan ke area yang terdampak COVID-19. Dilakukan tracing dan tracking kasus COVID-19 untuk menemukan sekaligus melokalisir penyebaran COVID-19. Dilakukan testing atau pemeriksaan rapid test yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab melalui mesin PCR. Yang kedua, upaya penanganan. Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan ruang isolasi tidak hanya di rumah sakit umum daerah, tetapi mewajibkan bagi seluruh rumah sakit swasta dengan pemetaan rumah sakit berdasarkan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki. Memberikan probiotik kepada semua warga yang terindikasi COVID-19 hasil tracing dan tracking. Menyediakan tempat observasi atau karantina COVID-19 di Rusunawa dan Balai Diklat dengan kapasitas total sebanyak 120 bed. Pembentukan tim pemulasaraan jenazah dari berbagai unsur. Yang terakhir menyediakan lahan pemakaman kasus COVID-19. Kemudian yang ketiga, upaya penegakan disiplin protokol kesehatan melalui pembuatan regulasi, yaitu Perwali nomor 47 tahun 2020 yang disempurnakan dengan Perwali 55 tahun 2020. Penerapan zona physical distancing dan pengawasan terhadap 17 sektor kehidupan yang sudah diberikan sosialisasi untuk mentaati protokol kesehatan, sekaligus memberikan himbauan bagi yang sudah mendapatkan sertifikat layak operasi agar tetap konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sertifikat tersebut akan diambil kembali. Yang keempat, upaya penanganan dampak sosial, dan yang kelima, upaya pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, kita memerlukan kesadaran dan juga seluruh masyarakat dengan faktor resiko yang masih cukup tinggi, di mana faktor resiko itu didominasi oleh warga yang kategori lansia, orang-orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid COVID seperti diabetes mellitus, hipertensi, serta penyakit kronis lainnya dengan gejala flu, di mana mereka harus segera berobat ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin agar resiko kematian akibat COVID-19 di Kota Mojokerto bisa diturunkan. Semoga segala upaya yang kita ikhtiarkan bersama-sama ini senantiasa mendapatkan kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang menjadi tujuan kita menekan penyebaran COVID-19 di Kota Mojokerto segera mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.